Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sob. Kali ini saya akan membuat sedikit video tutorial tentang bagaimana cara menjalankan mikrotik di GNS3. Sebelumnya saya sudah membuat posting atau artikel tentang running mikrotik on GNS3. Bisa dilihat di sini atau bisa mengunjungi di blog saya saja. Di sini ada nurhidayatid.blogspot.com. Ada artikel tentang mengenai mikrotik on GNS3. Oke, sebelum menjalankan mikrotik di GNS3, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama, sobat harus sudah punya dulu software yang namanya GNS3 atau Graphical Network Simulator. Jika sobat belum punya, silahkan download di sini di gns3.com, kemudian download. Oke sob, jika di sini di artikel saya sebelumnya GNS3 yang saya pakai adalah versi 0.8.7, yang saya akan buat video ini GNS3 versi 1.3.1.4. Oke, seperti ini yang saya pakai sekarang. Agak lama sob. Nah, ini versi GNS3 yang saya pakai sekarang, version 1.3.4 Windows 64 bit. Ini misal aja mikrotik. Oke, kita lihat versinya. Ini yang saya pakai sekarang, GNS3 1.3.4, baru kemarin download. Oke, jika sobat sudah punya software GNS3, yang harus dipersiapkan lagi adalah mikrotik CD installer atau ISO mikrotik. Sobat bisa download, dicari aja di Google, pasti ada. Kebetulan yang saya pakai sekarang mikrotik versi 6.28. Ingat ya sob, .iso. Oke. Nah, GNS3 sudah punya, kemudian ISO-nya sudah punya. Sekarang kita akan membuat file mikrotik.img, image mikrotik, dari file ISO yang sudah saya download tadi, dari file ISO ini di sini. Nah, hal pertama yang harus dibuat yang adalah buka CMD atau command prompt, cari aja di menu start, kemudian klik kanan, lalu pilih run as administrator. Oke. Nah, ini CMD run as administrator command prompt. Kita cd dulu ke file GNS3 atau program GNS3 yang sudah terinstall. Cd c program file, kemudian GNS3. Karena mikrotik di sini berjalan di bawah QEMU, kita cd ke QEMU juga. QEMU. Nah, kalau di versi 1.3.4 ada dua QEMU. Yang pertama QEMU 0.13.0, ada juga QEMU 2.2.0. Terserah sob mau yang mana. Saya di sini akan memilih yang QEMU 1.0.13.0. Oke, kalau sudah langsung enter aja sob. Nah, di sini kita akan membuat file mikrotik.img. Caranya ketik aja qemu.img, kemudian .exe. Setelah itu pilih create.
kita akan membuat mikrotik img, mikrotik.img. Jika sudah, main F, kemudian keychow. Ini RAM yang dipakai 256 M atau megabyte. Jika sudah, enter. Nah, di sini terlihat proses formatting mikrotik.img dan seterusnya. Jika sudah, kita akan jalankan kemu dan mikrotik ISO tadi dan memasukkan mikrotik tadi. Caranya di sini ketik kemu aja, kemudian pilih tab biar lebih mudah untuk mencari kemunya. Di sini ada img.exe, ada io.exe. Nah, di sini ada sistem i386w.exe. Ini kemu milik 0.13.0. Nah, jika sudah kemu sistem i386w.exe, kemudian ketik mikrotik yang akan dibuat tadi, mikrotik.img, kita boot, kemudian D, kita pilih CD-ROM. Nah, di sini adalah letak mikrotik, sobat meletakkan file ISO mikrotik. Kebetulan saya tadi meletakkan di sini, di drive A, kemudian di my file ISO, kemudian mikrotik 628.iso. Langsung saja kita cari di drive A, kemudian di my file, di ISO, kita cari mikrotik. Untuk mempermudah, silahkan ketik tab pada keyboard. Nah, sudah ada my file ISO mikrotik 6.28.iso, kemudian enter. Nah, kemu di sini sudah berjalan. Pertama kali kita harus menginstal mikrotik terlebih dahulu, mikrotik ISO tadi. Nah, di sini adalah tampilan instalasi mikrotik. Nah, di mikrotik terdapat banyak fitur yang harus ada, yaitulah sistem. Yang lainnya fitur terserah sobat mau pilih yang mana. Jika sobat bingung, install aja semua fitur yang ada di mikrotik. Caranya, ketik A pada keyboard, yaitu memilih all atau semua. Nah, jika sudah diketik A, kemudian pilih ketik I atau install I. Nah, di sini ada pertanyaan, do you want to keep all configuration? Y or N, atau yes atau no. Ketik aja no atau N, otomatis langsung di sini. Continue. Jika ingin melanjutkan, ketik aja huruf Y pada keyboard. Nah, di sini adalah proses create partition, formatting data partition. Tunggu sob, agak lama. Masih 35%. Jika sobat bingung dengan video saya, bisa langsung kunjungi blog saya aja di nurhidayat.id.blogspot.com. Di sini masih proses formatting data partition. Sudah 100%. Ini installing system. Tadi karena fiturnya dicentang semua, berarti di sini akan install semua yang ada pada mikrotik yang sudah dipilih tadi. Installing system 6.28. Masih proses. Ini wireless, kemudian wireless lagi. Ini user manager, UPS, security, kemudian routing, NTP, multicast, MPLS, LCD, KVM, IPv6, hotspot,
GPS, CAL, Advanced Tool, dan sebagainya. Nah, di sini sudah selesai proses instalasi software installed. Press enter to reboot. Langsung aja enter. Nah, di sini otomatis reboot. Langsung aja close, nggak apa-apa sob. Ini akan kembali ke proses instalasi lagi. Oke, setelah itu kita booting ke Mikrotik yang baru saja kita install. Caranya seperti tadi, QEMU, pilih tadi sistem i386w.exe, kemudian mikrotik.img, kemudian mainboot, C, enter. Nah, di sini bukan proses instalasi, melainkan booting ke Mikrotik OS. Ditunggu agak lama. Booting from this loading system with init.rd starting. Agak lama sob. Starting. Ya, sambil menunggu kita main-main di sini dulu. Saya sudah membuat artikel tentang Mikrotik di Ganestri. Bisa main-main di sini sob. nurhidayatid.blogspot.com. Sorry agak promosi. Oke, di sini masih generating SS di SAK. Di sini blog pribadi saya. Silakan kalau pengen nyari-nyari artikel tentang networking, mampir aja sob. Masih starting service. Ini starting service. Di sini banyak juga artikel tentang networking. Ada hotspot, jaringan dasar, MTCNI, atau Mikrotik Certified Network Association. Ada MTCRE, Routing Engineer, MT2 Master Manager. Ini artikel Mikrotik, full Mikrotik. Ada Mastery Routing dan Tunnel. Ada juga satu artikel mengenai Ubiquiti. Bisa lihat sendiri sob kalau main-main di blog saya. Oke, di sini masih proses starting service. Di sini ada proses booting, bukan proses instalasi. Agak lama sob. Nah, di sini sudah selesai. Kita login ke Mikrotik terlebih dahulu. Secara default, login Mikrotik sebagai admin. Usernya admin, enter. Kemudian disuruh ngisi password. Passwordnya kosong. Kosong aja, langsung enter aja sob. Langsung otomatis masuk ke Mikrotik. Ini adalah Mikrotik. Oke. Sudah tahu ya sob ya. Langsung saya close aja. Kita langsung proses instalasi Mikrotik di GNS3. Oke. Setelah kita sudah membuat file mikrotik.img. Agar lebih jelas, kita cari dulu filenya, file mikrotik.img. Kita cari di sini. Sobat bisa cari di search ISO search di tombol search ini. Nah, di sini bisa sobat cari, atau juga paling mudah kita tuju lokasi QEMU yang ada di Ganestri. QEMU yang saya pakai tadi 0.13.0. Kita ke sistem, ke Windows, program file, kita cari GNS3. Ini GNS3. Kita cari QEMU. Ini ada dua tadi sob. Kebetulan saya memakai yang 0.13.0. Kita cari apakah ada mikrotik.img. Nah, di sini sudah ada mikrotik.img atau this image file. Oke sob. Nah, mikrotik ini yang akan kita taruh di GNS3 untuk mempermudah kita
kita menjalankan mikrotik di GNS3. Nah, di sini mikrotik.img. Jika sobat terlalu eh, bingung mencari ini, bisa di search langsung di sini, di tombol search my computer. Oke, setelah itu di sini sudah mikrotik.img sudah selesai. Kita ke GNS3. Oke, langkah pertama sob, kita harus membuat kemu dulu. Caranya pertama kita klik menu edit di atas, ada edit, kemudian pilih preference. Nah, kita klik preference. Di sini ada banyak fitur juga sob di GNS3. Ada general, server, packet capture, VPCS, dynamic IOS router atau IOU, VirtualBox VMS. Yang kita akan buat di sini adalah kemu.vms. Caranya klik new. Di sini ada pilihan new. Klik aja sob new. Kita akan membuat baru. Tipenya default aja nggak apa-apa. Pilih aja default. Next. Name-nya kita buat mikrotik. Nah, kita next. Lanjut. Nah, di sini ada tadi kemu system X86_64W. Ini kemu yang versi 2.2.0. Kita pakai yang 0.13.0. Ini kemu system i386w.exe. Kemudian klik next. Ini kita cari file mikrotik img tadi. Kita klik browser. Nah, di sini sudah ada. Otomatis di kemu image, kemudian kemu. Atau enggak kalau enggak ada cari di sistem program file, cari GNS3, pilih kemu 0.13.0 yang dibuat tadi, kemudian pilih mikrotik.img, klik open. Nah, would you like to copy mikrotik.img to the default image directory? Ini akan di copy ke defaultnya directory image GNS3. Klik yes saja untuk mempermudah. Ini proses mengcopy. Tunggu sebentar sob. Nah, sudah di copy ke GNS3 image kemu mikrotik.img. Klik finish. Nah, di sini sobat sudah bisa menjalankan mikrotik di GNS3. Akan tetapi adapter di sini masih ada satu Ethernet. Cuma ada satu interface. Untuk menambah interface-nya, klik edit. Kemudian pilih network. Di sini ada adapter. Terserah sobat mau interface-nya mau dipakai berapa. Di sini saya pakai misal ya sobat, saya kasih 6 interface yang ada pada mikrotik tadi. Nah, di sini sudah selesai, ada 6 adapter. Lokal memorinya 256, kemu binary-nya tadi yang saya pakai, disk-nya tadi sudah di copy, option lah sebagainya. Tapi di sini sob, simbolnya masih seperti komputer, atau ini simbolnya kemu. Pasti sobat bingung. Jika bingung, kita ubah simbolnya menjadi simbol router. Caranya klik kanan pada tombol pada ini tulisan mikrotik atau sinilah, klik kanan. Nah, di sini ada pilihan change symbol. Kita buat simbol router, terserah mau router yang mana, router biasa atau apa, karena di sini ada router mikrotik. Di sini saya memakai router firewall, terserah ya sob ya, terserah kemauan Anda sendiri. Klik OK. Nah, di sini udah ganti simbolnya, simbol router. Jika sudah, klik apply. Oke. Kemudian klik OK. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah kumpulan semua. Nah, di sini sudah ada mikrotik. Sudah sob. Sekarang kita jalankan mikrotik ini. Kita drag ke area lab kita.
Ini ada mikrotik 1. Kita start. Atau klik kanan start bisa. Nah, default di sini default Genestri tidak menjalankan mikrotik, tidak menjalankan kemu. Jadi eh, kita harus konsol dulu. Kita harus konsol. Kalau sobat tidak mau konsol, tadi di kemu kita delete dulu ya sob ya. Kita delete. Oke. Kita preference di sini tadi edit. Kita lihat di sini bagi optionnya kita kosongkan. Oke. Oke, udah kosong ya sob ya. Apply kemudian oke. Kita jalankan lagi sob. Nah, kemu akan berjalan. Jika option tidak dikosongkan, kemu akan tidak berjalan, melainkan tapi mikrotik tetap jalan sob. Kita cuma remote aja sob. Kita konsol menggunakan putih. Kalau di sini kan langsung kemu otomatis berjalan. Seperti tadi sob. Lumayan lama lah. Boot up, booting pertama mikrotik router OS. Masih starting sob. Main-main di sini dulu sob ya. Starting service. Agak lama sob. Masih starting service. Perlu diingat sob, kalau di kemu ini modenya CLI, jadi kita tidak bisa menggunakan Winbox. Ada sih cara agar bisa direpot pakai Winbox. Setelah ini kita akan bahas itu. Tadi seperti tadi loginnya, usernya admin, passwordnya kosong. Nah, di sini sudah sob. Ini adalah mikrotik router OS.